pagi. Sebentar lagi perayaan Ekaristi dalam rangka penerimaan sakramen Krisma akan dimulai. Mohon perhatian bahwa kita tetap memelihara protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkumpul. Sekali lagi, kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkumpul. Mohon perhatian kita semua. Terima kasih. Kepada para rasul pada peristiwa Pentakosta tidak tinggal diam. Roh Kudus secara aktif mempengaruhi seluruh kehidupan gereja
dan setiap anggotanya, membangkitkan hidup persekutuan orang beriman, mencurahkan karunia-Nya kepada setiap anggota dalam membangun gereja, menjadikan kita anak-anak Allah yang dewasa imannya, membangun gereja menjadi satu tubuh, mendorong dan membuka hati orang untuk peka dan terlibat dalam membangun masyarakat, serta memberikan kemampuan kepada setiap pribadi untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, gereja Allah mencurahkan Roh Kudus melalui sakramen Krisma. Inilah yang akan kita rayakan hari ini, di mana saudara-saudara kita, para Krismawan dan Krismawati, akan menerima pencurahan Roh Kudus melalui Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada. Saudara-saudari yang berbahagia, untuk mengawali perayaan ini, marilah kita bangkit berdiri, mempersiapkan hati kita untuk memulai perayaan Krisma ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mari kita bergembira, Mada Bakti 170. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Demikianlah ucapan mereka yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari tangan penindas. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Dan yang dihimpunkannya dari segala daerah, dari timur serta barat, dari utara dan selatan. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bergembira ria,
kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya. Demikianlah ucapan mereka yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari tangan penindas. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Kita siapkan Tuhan kasihanilah kami, puji syukur 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Pastor Paroki, Pastor Bantu, umat sekalian, dan khususnya anak-anakku para calon penerima Krisma yang berbahagia. Ini lilin-lilin bisa sementara waktu dipadamkan. Lilin-lilin dipadamkan dulu. Kita berkumpul dalam suasana penuh sukacita, penuh kegembiraan pada pagi hari ini untuk merayakan sakramen Krisma, sakramen pendewasaan dalam iman kepada sejumlah dari anggota gereja yang muda. Sebetulnya perjalanan hidup kita sebagai orang beriman itu sejajar dengan perjalanan hidup seorang manusia. Sebagai manusia, kita mengawali kehidupan kita dengan kelahiran. Lalu supaya bisa hidup terus kita harus makan. Dan pada titik tertentu dalam perjalanan hidup seorang manusia itu dia beralih dari anak-anak ke menjadi dewasa. Lalu umumnya akan kemudian hidup berkeluarga dan selanjutnya. Demikian juga sebetulnya perjalanan hidup iman. Kita dilahirkan sebagai orang Kristiani, orang yang percaya kepada Kristus lewat pembaptisan. Pembaptisan disebut kelahiran baru. Kita dilahirkan ke dalam hidup baru dalam Kristus. Lalu supaya hidup baru kita itu bisa bertumbuh dan tidak mati, kita perlu makan. Itulah Ekaristi. Dan pertumbuhan kita akan sampai pada satu titik puncak dalam perjalanannya, yaitulah kita menjadi dewasa dalam iman. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini, Krisma. Sakramen Krisma. Dan oleh karena itulah dalam gereja kita 3 sakramen itu disebut sakramen inisiasi: baptis, Ekaristi, dan Krisma. Sakramen awal.
dari kehidupan kita. Mari saudari-saudara terkasih, khususnya anak-anakku yang akan menerima sakramen Krisma sebagai pendewasaan dalam iman, kita persiapkan diri untuk perayaan bersejarah dalam kehidupan imani para calon Krisma ini. Mari saudari-saudara yang hadir dalam perayaan ini, kita dukung anak-anak kita ini dengan doa-doa kita agar hari yang berbahagia dalam sejarah perjalanan hidup imani mereka ini sungguh merupakan peristiwa yang tak akan terlupakan dalam kehidupan mereka sebagai manusia yang dewasa dalam iman. Mari kita lanjutkan upacara ini dengan ritus penyerahan para calon Krisma. Yang mulia Bapak Uskup, pada hari ini kami umat Paroki Kristus Raja Andalas mengantar warga kami sebanyak 45 orang yang rindu untuk menerima sakramen Krisma. Mereka telah disiapkan dengan saksama sesuai dengan tata cara ajaran iman kita. Dan menurut pengamatan kami, mereka telah siap dan pantas untuk menerima sakramen Krisma sebagai kepenuhan inisiasi. Dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara agung ini menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing para warga muda ini serta mengarahkan mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Anda sungguh-sungguh telah mengambil bagian dalam karya pembinaan gereja, dalam karya penggembalaan kami. Maka dengan senang hati saya mengabulkan permohonan Anda. Dan sekarang marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita di hadapan Allah dengan menyingkirkan segala hal yang meresahkan hati dan yang merenggangkan kesatuan antar kita dan kesatuan kita dengan Tuhan, sehingga kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus pemberi hidup kepada gereja-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gereja-Mu.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
kita berdoa. Ya Allah, dengan perayaan Maria hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bait pengantar Injil Puji Syukur 957. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sesudah Yesus disalibkan, malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Demikian sabda Yesus kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri setelah bangkit dari kematian. Sakramen Krisma, dan saya percaya itu sudah dijelaskan secukupnya selama masa persiapan bagi anak-anakku yang akan menerima sakramen Krisma ini. Sakramen Krisma itu disebut sakramen pendewasaan dalam iman. Seorang yang dewasa adalah seorang yang memahami makna hidupnya. Kalau dikatakan manusia dewasa sebagai manusia, memahami makna kehidupannya sebagai manusia. Dan karena itulah, kalau kita dikatakan dewasa dalam iman, itu berarti, dan itulah yang diandaikan, bahwa kita memahami iman kita, iman Kristiani kita, dan mampu menjelaskannya, mampu mempertanggungjawabkannya ketika ditanya oleh seorang yang ingin mengetahui inti iman kita. Tapi satu hal yang harus sungguh-sungguh diperhatikan adalah bahwa seorang yang dewasa dalam iman itu bukan karena kekuatannya sendiri,
Dan ini penting sekali disadari oleh orang-orang muda zaman now. Zaman kita adalah zaman di mana semangat dan pola pikir Menara Babel itu begitu kuat. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu percaya pada keyakinan pada kemampuannya sebagai manusia sendiri. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia zaman now itu adalah manusia yang sombong, yang yakin akan kekuatannya sendiri. Dan itulah persis inti dari Menara Babel. Manusia yang mau menyelamatkan dirinya sendiri, tidak butuh lagi bantuan dari luar, dari Tuhan, tapi mampu sendiri, berdaya sendiri, kuat sendiri dengan pengetahuan dan ilmu teknologinya. Tetapi adalah manusia zaman now juga yang ternyata rapuh, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Lihatlah betapa umat manusia itu takut dan tidak berdaya terhadap nenek corona, ya kan? Yang dikatakan itu adalah virus, dan virus itu adalah benda mati. Tak berdaya manusia yang serba kuat ini menurut kepercayaan dirinya sendiri menghadapi benda kecil yang tidak mempunyai daya kehidupan itu. Artinya apa? Sampai kapanpun dan sejauh manapun manusia itu mampu berbuat sesuatu yang di luar pikiran dan bayangan manusia sebelumnya, sampai kapanpun manusia tidak pernah mampu menjadi penyelamat dirinya sendiri. Saya kira kalau manusia zaman now itu masih mau berpikir lebih dalam setelah ditampar mukanya dan harus malu dengan sebuah kuman yang mati dan tidak berdaya, itu menyatakan bahwa manusia serba maju pun, manusia abad teknologi pun tidak berdaya sampai kapanpun untuk menjadi penyelamat dirinya sendiri. Dan itulah inti dari perayaan sakramen Krisma, bahwa manusia yang didewasakan dalam iman bukan karena kekuatan kita manusia, tapi karena pencurahan Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang membuat kita dewasa dalam iman. Itu penting kita sadari. Roh Tuhanlah yang membuat kita dewasa dalam iman, bukan karena kekuatan kita sendiri. Pertama itu. Lalu berikut, manusia yang dewasa dalam iman adalah manusia yang memahami inti imannya dan mampu menjelaskannya kepada orang lain. Sekian tahun lalu saya didatangi oleh seorang mahasiswa yang dengan terus berterang berkata, Bapak Uskup, kami ini anak-anak Katolik itu takut bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman dari gereja dan agama lain di kampus. Saya tanya, oh mengapa? Ya, karena seringkali teman-teman non-Katolik itu bertanya kepada kami, tolong jelaskan kepada kami apa inti iman kalian. Dan kami tidak tahu. Ya betul, sejak dari TK
baik lewat sekami maupun lewat sekolah, kami belajar agama Katolik dan saya sendiri selalu dapat nilai bagus. Tetapi ketika ditanya oleh teman-teman apa inti iman kalian, kami tidak tahu menjelaskannya secara singkat. Saya tanya, "You sudah terima krisma?" "Oh, sudah lama, sudah sekian tahun lalu, Bapak Uskup." Loh, bagaimana mungkin? Heran saya. Lalu saya meminta dia mengucapkan syahadat. Dan dia ucapkan secara sempurna, tanpa salah satu kata pun. Dia hafal mati. Dia mengucapkannya dalam syahadat yang singkat, syahadat para rasul, yang 12 pasal itu. Lalu setelah dia mengucapkan, "Loh, kau tadi bilang kau tidak tahu inti imanmu. Sekarang baru saja kau lafalkan tanpa salah satu kata pun." Lalu dia terbengong-bengong. "Oh, itukah dia, Monsenyor? Itukah inti iman kita?" Lalu apa lagi? Inti iman kita sebagai orang Katolik itulah 12 pasal dalam syahadat iman kita itu. Ada dua rumus utama, yaitulah rumus yang disebut rumus singkat itu credo para rasul, syahadat para rasul. Dah ada yang rumus panjang tetapi intinya sama juga 12 pasal. Itu syahadat panjang, syahadat Nisea Konstantinopel. Lalu saya bertanya selanjutnya kepada anak muda itu, "Nah, kau sudah mengucapkan secara sempurna benar inti imanmu. Tolong sekarang jelaskan kepada saya secara singkat apa yang baru saja kau lafalkan." Kembali dia terbengong-bengong. Saya jadi heran. Jadi menghafal mati syahadat iman itu, dan memang bisa demikian karena setiap ibadah resmi dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu atau perayaan ibadat Sabda pada hari Minggu, kita akan mengucapkan syahadat kita itu kan, dan semua hafal mati itu. Tetapi ketika ditanya apa inti, tolong berjelaskan pada saya secara singkat apa isinya 12 pasal syahadat iman kita itu. Lalu terbengong-bengong. Aduh, saya bilang, ulala, kalau begini ini bagaimana ibu bisa disebut orang yang sudah dewasa dalam iman? Lalu saya mencoba mengatakan kepada dia, inti dari syahadat iman kita itu yang terdiri dari 12 pasal itu sangat sederhana. Mengapa? Karena 12 pasal itu adalah pasal 1 sampai 8 itu mengenai Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Pasal 1 dalam syahadat iman, baik syahadat iman singkat maupun yang panjang, adalah aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi
saya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu pasal 2 sampai 7 jadi setengah 50% dari syahadat iman kita itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Putra, aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah, dan selanjutnya. Pasal 8 mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus, Roh Kudus. Lalu pasal 9 mengenai gereja, aku percaya akan gereja. Pasal 10 mengenai percaya pada pengampunan dosa. Pasal 11 percaya mengenai kebangkitan. Pasal 12 percaya mengenai hidup abadi yang akan kita peroleh. Jadi inti dari syahadat iman kita itu sederhana sekali, yaitulah aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan gereja. Aku percaya akan pengampunan dosa. Aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu saja, sederhana sekali inti iman kita. Percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya kepada gereja, percaya pada pengampunan dosa, percaya pada kebangkitan dan hidup yang kekal yang akan saya terima apabila saya setia pada kepercayaan akan Tritunggal Maha Kudus itu. Nah, lalu tentu saja memang kalau kita perhatikan struktur dari syahadat iman kita itu memang 50%, setengah dari syahadat itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, Yesus Kristus, Putra Allah. Itu jadi inti dari iman kita adalah dalam Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Jadi mulai dengan syahadat singkat dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita. Percaya pada Yesus Kristus. Lalu ayat 3 sampai 7 mengenai penjelasan mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus itu, karena pasal 3 mengenai yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Pasal 4 yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pasal 5 yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Pasal 6 yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan pasal 7, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus itu. Memang dalam pengembangan iman, dalam refleksi iman yang sudah lebih 2000 tahun, itu berkembang terus refleksinya sehingga menjadi sekian luas. Tetapi kita tidak boleh kehilangan inti daripadanya. Itu 12 titik puncak itu saja. Lalu pasal 8 beralih ke aku percaya akan Roh Kudus. Ia yang di dalam
syahadat panjang diberikan lagi itu ini, aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Itu mengenai Roh Kudus. Lalu kemudian pasal 9 mengenai gereja. Aku percaya akan gereja yang dalam syahadat panjang diberi 4 ciri sifat utama. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu tidak ada waktu untuk menjelaskan hal itu. Lalu pasal 10 itu percaya pada pengampunan dosa. Kita diselamatkan karena Tuhan yang Maha Rahim sudi mengampuni dosa kita. Dan apabila kita hidup sesuai dengan inti iman kita ini, percaya kepada Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus, percaya kepada gereja, dan hidup kita sesuai dengan tuntutan-tuntutan itu, maka kita juga percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan akan beroleh hidup yang kekal abadi di surga. Dan itu setiap kali kita harapkan ketika mendengar berita duka bahwa ada seorang saudara seiman yang meninggal, lalu kita mengatakan RIP, yang kependekan dari bahasa Latin requiescat in pace. Semoga dia beristirahat dalam damai. Tadi kita dengarkan kata-kata Yesus, terimalah damai bagimu, terimalah Roh Kudus. Itu damai bagi kita. Jadi kita akan menerima, mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Saya harap dengan permenungan singkat ini memang lebih berupa katekese ya, tetapi saya merasa perlu supaya ketika khususnya anak-anakku yang telah menerima sakramen pendewasaan dalam iman tahu inti imannya dan tahu memberi penjelasan mengenai inti imannya itu kepada orang lain, kepada teman yang ingin mengetahui inti iman kita. Tentu saja bukan untuk berdebat, tetapi ada banyak orang lain yang sesungguhnya ingin tahu apa sih jati diri kita yang membedakan kita dari agama-agama lain. Nah, inilah inti iman kita. Dan kalau sakramen Krisma disebut pendewasaan dalam iman, dewasa dalam iman artinya orang yang sudah memahami sungguh-sungguh hakikat imannya dan berupaya untuk hidup dan beramal dalam inti iman itu, dan bertugas untuk mewartakannya. Terimalah Roh Kudus, dan sebagaimana Bapa telah mengutus aku, saat ini pun aku mengutus kamu. Jadi penerimaan sakramen Krisma, sakramen pendewasaan dalam iman sekaligus adalah perutusan, adalah tugas untuk mewartakan inti iman kita ini. Maka khususnya anak-anakku yang berbahagia yang akan menerima sakramen Krisma, mohon sungguh-sungguh memahami inti imannya ini. Karena kalau tidak memahami inti iman, bagaimana bisa hidup menurut inti iman itu kan? Maka sambil memohon bantuan dari Roh Kudus yang oleh gereja dipercaya bahwa pada
penerimaan sakramen Krisma, Allah yang Maha Esa mencurahkan rohnya kepada anak-anaknya yang menerima sakramen Krisma. Marilah sekarang dalam iman itu kita melanjutkan perayaan sakramen Krisma ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kini akan mengikut ritus penerimaan sakramen Krisma, maka saya undang para calon Krisma bangkit berdiri, dan sementara lilin-lilin dinyalakan, saya mau memberikan sedikit katekese mengenai memegang lilin yang bernyala itu. Tentu saja itu ada maknanya. Tadi ketika kalian berarak masuk gereja, kalian juga memegang lilin bernyala di tangan. Berarak masuk gereja untuk menerima sakramen Krisma itu melambangkan bahwa perjalanan hidup imani kita di dunia ini itu adalah perjalanan menuju satu tujuan. Hidup kita adalah suatu pesiarahan, dan siara hidup manusia di dunia ini tidak akan selalu berupa jalan tol, akan selalu lancar, tidak ada kesulitan. Akan ada masa-masa gelap dalam hidup kita. Nah, ketika itu kita membutuhkan terang dalam menapaki siara hidup kita di dunia ini. Siapakah terang kalian? Ya? Siapa terang kalian? Halo? Keras-keras. Siapa terang kalian? Yesus Kristus, ya kan? Yesus Kristus. Jadi berarak tadi masuk gereja dengan memegang lilin bernyala di tangan, itu kalian dengan lewat simbol itu, lewat tanda itu mengatakan, saya sebagai orang Katolik menapaki jalan hidup saya di dunia ini yang tidak akan selalu lancar, akan selalu banyak kesulitan, banyak kegelapan, tetapi saya tidak usah khawatir, saya akan menapaki dengan sukses. Mengapa? Karena satu-satunya terang yang saya pegang adalah Yesus Kristus, ya kan? Yesus Kristus. Nah, sekarang kalian akan membaharui janji baptis, kembali memegang lilin bernyala di tangan. Intinya sama. Kalian memegang Yesus Kristus untuk memperbarui janji baptis kalian. Satu-satunya pegangan sulu kehidupan saya adalah Yesus Kristus. Lalu, pembaruan janji baptis ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, kalian diminta untuk menegaskan bahwa kalian tidak akan bekerja sama dengan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Setan, iblis, ya kan? Jadi kalian menegaskan menolak iblis dan segala tipu muslihatnya. Dan jangan lupa, tipu muslihat iblis yang paling mengancam generasi muda zaman now itu kalian tahu, ya kan?
narkoba. Jadi kalau kalian menegaskan menolak iblis dan segala tipu muslihatnya, kalian juga menegaskan saya menolak narkoba. Lalu bagian kedua adalah setelah kalian menegaskan kalian tidak mau bekerja sama dengan musuh Allah, iblis dengan segala tipu muslihatnya, bagian kedua kalian diminta untuk menegaskan lagi inti iman kalian. Dan ini yang tadi kita renungkan dalam homili. Tidak perlu diulangi lagi. Kalian diminta menegaskan kepercayaan kalian kepada inti iman itu. Nah, marilah sekarang dengan memegang lilin bernyala di tangan, simbol satu-satunya sulu dalam kehidupan saya menapaki hidup perjalanan siara hidup saya di dunia ini yang masih panjang, ya kan? Kalian masih muda, masih panjang perjalanan itu. Tetapi kalian tidak usah ragu karena Yesus Kristus kalian pegang sebagai satu-satunya sulu. Nah, sekarang perbaharuilah janji baptis kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sanggupkah saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudari-saudara menolak godaan setan dalam bentuk tahyul, narkoba, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Sanggupkah saudara-saudara menolak iblis, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudari-saudara. Akan tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudari-saudara belumlah selesai. Kini kesanggupan itu masih harus dibuktikan dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Untuk itu, nyatakanlah iman kepercayaan saudari-saudara di hadapannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama mengenai pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus. Percayakah saudari-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Mengenai pribadi kedua, percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Mengenai pribadi ketiga dan sekaligus dilanjutkan dengan pasal-pasal syahadat lainnya, percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih atas pembaruan iman dan janji baptis saudari-saudara. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman saudari-saudara kepada Yesus Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Dan semoga Allah mencurahkan Roh Kudus kepada saudari-saudara yang akan menerima sakramen Krisma ini, yang telah dilahirkan kembali
bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan saudari-saudara dengan anugerahnya yang melimpah, dan semoga berkat pengampunannya saudari-saudara menjadi serupa dengan Yesus Kristus puteranya. Kini dengan hormat saya mengundang umat sekalian yang berkesempatan hadir untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama mendoakan agar Tuhan mencurahkan 7 anugerah Roh Kudus kepada anak-anaknya yang akan menerima sakramen Krisma ini. Mari kita ikuti doa ini dalam batin dan mengikuti tradisi para rasul. Selebran dan para konselebran akan menumpangkan tangan ke atas para calon Krisma memohonkan 7 karunia Roh Kudus ini. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, serta membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan roh pengertian. Roh penasehat dan roh kekuatan. Roh pengetahuan dan roh ibadat. Dan semoga mereka Kau anugerahi dengan roh takwa kepadamu demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kini lilin-lilin dipadamkan, sekarang mengikut pengurapan dengan minyak krisma.
Datanglah ya Roh Pencipta, puji syukur 565. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melalui ritus sakramen Krisma, mari sekarang sebagai umat yang dikasihi Tuhan kita memanjatkan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dengan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi Krisma dan Krismawati, semoga berkat sakramen yang diterima pada hari ini, para Krisma dan Krismawati beroleh keberanian dan kebahagiaan untuk menjadi saksi Kristus dalam hidup mereka setiap hari. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Menjadi
bagi umat yang hadir dalam perayaan ini. Semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perayaan perjamuan suci ini siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat memerlukan bantuan cinta kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi Saudari Agustina Deno dan Bapak Yosef Rahmat Gunawan yang berbahagia berkenaan dengan hari ulang tahun mereka, dan barangkali masih ada saudari-saudara kita yang juga berbahagia merayakan hari ulang tahun, entah ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan. Bapa yang Maha Pengasih, bersama dengan anak-anak-Mu yang bersukacita dan bersyukur karena merayakan hari ulang tahun kebahagiaan mereka, kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan, atas segala berkat yang boleh mereka alami daripadamu sampai saat ini. Dan bersama dengan itu ya Tuhan, kami juga berdoa bersama mereka, semoga berkat-Mu, perlindungan-Mu senantiasa menyertai mereka dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Semoga mereka Engkau beri usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah mari secara khusus kita berdoa untuk saudari-saudara kita yang sakit, khususnya mereka yang terpapar virus corona COVID-19 dan mereka yang mengalami serangan penyakit-penyakit lainnya. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kiranya berkat belas kasih-Mu Engkau sudi memberi kekuatan dan memberi daya penyembuhan kepada mereka. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah akhirnya mari kita berdoa untuk saudara seiman kita yang telah mendahului kita kembali ke alam baka, khususnya untuk almarhum Opa Chua Siu Kui, dan pasti masih sekian banyak sanak keluarga, saudara-saudara kita, dan khususnya mereka yang meninggal akibat COVID-19. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa untuk saudari-saudara kami yang telah mendahului kami kembali ke alam baka. Kiranya Engkau menerima mereka ke dalam kebahagiaan abadi di rumah-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadilah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berseru kepadamu, Aba ya Bapa. Maka kabulkanlah kiranya permohonan-permohonan kami
dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nanti kalian saja yang terima ya.
Sajian roti anggur puji syukur 380. 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Kita siapkan kudus puji syukur 393. 393. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini memenuhi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dilimpahi kegembiraan Paskah bersukacita seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan mada kemuliaan bagimu dengan tidak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini
dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Bapak Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam-Mu, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tidak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, lingkungan hidup dan masyarakat kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka janganlah kiranya memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Semua Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 414. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah kami damai. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semuanya diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kristus mendidik kita sampai ke hidup yang kekal. Aku percaya
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan menggunakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak Uskup Agung Monsinyur John Liku Ada yang kami kasihi, bersama dengan Pastor Agus Dinus Matasak yang juga kami kasihi, bersama para krismawan krismawati yang baru saja menerima sakramen krisma, juga para pembina, pendamping kakak-kakak pembina yang juga kami kasihi, serta segenap umat atau juga wakil orang tua beberapa yang boleh datang. Pada pagi hingga saat ini kita boleh bersyukur karena setelah 2 tahun, saya ingat betul
terakhir Bapak Uskup melayani sakramen Krisma di paroki kita tahun 2019, kalau tidak salah juga bulan Agustus atau sekitar bulan Juli 2019, dua tahun yang lalu Bapak Uskup melayani kita untuk pelayanan sakramen Krisma. Dan tahun lalu karena lagi mulai maraknya virus Corona 19, jadi kita juga belum tahu bagaimana menghadapi dan juga menyikapi virus itu. Tetapi syukurlah bahwa setelah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini, kita hidup dalam era baru pandemi virus Corona. Kita boleh sedikit menyesuaikan diri, walau memang seperti dikatakan oleh Bapak Uskup kita, manusia modern, anak-anak zaman now terlalu pede, percaya diri akan kemampuannya, bagaikan peristiwa Babel, di mana manusia menjadi angkuh dan sombong. Tetapi menghadapi benda mati yang tampak tidak kelihatan ini, manusia menjadi sangat rapuh. Walau demikian, kita bersyukur Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita, bahkan menghadirkan pelayan hambanya yang agung, Bapak Uskup kita, untuk melayani. Tadinya dikatakan sekitar 45 orang, terdaftar 54 orang, tetapi karena ada tambahan 2 orang lagi paginya, itu 47 orang. Kita bersyukur ada begitu banyak orang yang dikaruniai sakramen Krisma ini, sakramen pendewasaan iman yang dikatakan oleh Bapak Uskup. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Uskup yang berkenan melayani kita pada pagi hingga saat ini. Semoga Bapak Uskup juga selalu diberikan kesehatan, sukacita dalam pelayanan, dan tetap semangat melayani umat di mana saja Bapak Uskup dibutuhkan di seluruh wilayah keuskupan ini. Terima kasih Pastor Agus boleh mendampingi kita semua, dan para pembimbing, pendamping, kami juga mengucapkan banyak terima kasih, serta orang tua yang merelakan dan menyemangati anak-anaknya, dan segenap umat yang turut hadir pada perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya untuk kita semua, dan semoga kita tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, progres dengan ketat, supaya masa-masa sulit ini, masa pandemi, kita tetap kuat dan sehat walafiat. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita lanjutkan dengan memohon berkat Tuhan, atau mungkin juga ada 1-2 kata dari Bapak Uskup, kami persilahkan. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Pastor Paroki, Pastor Marcel, beserta Pastor Agus sebagai Pastor Kaplan, para pembina Krismawan Krismawati, segenap umat yang hadir, tetapi teristimewa anak-anakku, para Krismawan Krismawati yang berbahagia. Perkenankan saya sebelum kita menutup perayaan Misa Krisma ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan atas nama Keuskupan Agung kita, Keuskupan Agung Makassar, dari relung hati yang paling dalam menyampaikan ucapan selamat berbahagia kepada ke-47 ya, 47 Rasul baru dari Paroki Kristus Raja Andalas Makassar yang menerima sakramen Krisma pada hari ini. Kalau kita ingat, Yesus dulu memulai gereja dengan hanya 12 rasul,
hari ini satu paroki saja di Keuskupan Agung kita, Paroki Kristus Raja Andalas Makassar, mendapatkan 47 rasul baru. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Nah, jadi kita sekali lagi saya atas nama Keuskupan Agung Makassar mengucapkan selamat berbahagia kepada ke-47 rasul baru ini ya. Dan ya, sebagai orang tua, saya tidak mau lagi mendengar bahwa masih terulang keluhan dari yang saya cerita dalam homili tadi ya. Orang muda Katolik, mahasiswa Katolik yang tidak berani bertemu dengan teman-temannya dari gereja atau dari agama lain. Karena apa? Karena takut ditanya, "Hei, apa inti imanmu?" Tidak boleh lagi seorang yang sudah menerima sakramen Krisma tidak tahu memberi penjelasan mengenai inti iman kita sebagai orang Katolik yang itu. Jadi sungguh-sungguh harus ini. Kalau tidak bisa, nanti Roh Kudus mengatakan, saya tarik kembali anugerah yang saya berikan ya. Jadi mesti sungguh-sungguh memahami inti imannya. Karena inti iman kita itu sederhana sekali saja kan. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan gereja, aku percaya akan pengampunan dosa, dan aku percaya akan kebangkitan dan hidup yang kekal. Sederhana sekali iman kita. Dan keyakinan itu, dua pasal yang terakhir itu pasal 11 dan 12 itulah yang menjadi harapan kita menjadi Katolik kan, memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itulah inti, itulah harapan kita dan harapan setiap manusia. Manusia itu tidak ada yang mau mati ya kan, itu tidak ada kita yang mau mati. Tetapi mati biologis tidak bisa kita hindari ya kan, karena itu adalah hukum kodrat bahwa apa yang berwujud, apa yang berupa materi ini akan punah akhirnya. Tetapi jiwa, roh itu tidak akan punah, akan hidup terus. Dan itulah jaminan yang diberikan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah sabda yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia, juga mengalami hukum kodrat itu, mati secara biologis, secara jasmani, tetapi dia bangkit secara rohani. Dan itulah yang kita harapkan. Kita akan mati secara biologis, tetapi kita akan, karena iman akan Yesus Kristus, akan memperoleh apa yang kita sebut hidup yang kekal dalam suasana kegembiraan karena kebangkitan ke dalam keabadian itu ya. Itu, dan itulah keyakinan kita, itulah iman kita. Dan Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Yaitu iman kita. Iman kita akan Yesus Kristus. Dalam iman kita akan Yesus Kristus, hidup ini tidak akan sia-sia. Hidup ini tidak akan berakhir dengan kematian. Hidup ini akan berlanjut terus. Oleh karena itu, jangan pernah lupa kata-kata Santo Agustinus yang mengungkapkan kerinduan setiap anak manusia. Cor nostrum inquietum est, donec requiescat in te, o Domine. Jiwa kami tidak tenang sampai beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan.
Itulah tujuan hidup kita. Itulah makna iman kita kepada Yesus Kristus yang kita jadikan terang kehidupan kita dengan simbol memegang teguh lilin bernyala. Khususnya saya mau ulangi menggarisbawahi itu lagi, khususnya bagi anak-anakku para Krismawan Krismawati. Jalan hidup kalian, siara kalian di dunia ini masih panjang. Walaupun tidak ada dari kita yang tahu kapan kita akan menghadapi akhir kehidupan ini, kan tidak ada dari kita yang tahu. Tetapi yang pasti adalah suatu saat nafas ini akan berhenti, ya kan? Karena itulah hukum kodrat setiap materi. Apa yang berwujud akan hancur. Tetapi jiwa, roh akan hidup terus. Dan itulah yang kita harapkan dalam iman kita, hidup abadi karena kebangkitan yang dijamin oleh kebangkitan Kristus. Itulah ciri khas iman Kristiani, bahwa apa yang kita imani ada jaminannya, yaitulah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah yang setiap saat kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Dan karena itu Ekaristi selalu akan menjadi sumber harapan kita, sumber kekuatan kita sebagai orang Katolik. Itu yang harus kita selalu pegang teguh, ya. Itu khususnya pesan bagi anak-anakku para Krismawan Krismawati. Dan kami akan terus sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai pastor akan senantiasa mendukung kalian dalam perjalanan hidup kalian menapaki siara hidup di dunia ini. Moga-moga roh Tuhan yang kalian terima pada hari ini tidak pernah kalian bungkamkan dalam hidup kalian. Buka hati kalian selalu terhadapnya, dan dia akan senantiasa menguatkan, menyertai kalian. Nah, dalam harapan itu dan dalam iman itu, mari sekarang kita menutup perayaan Ekaristi Krisma ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu, Tuhan bersama rohmu. Semoga Allah sumber cahaya abadi menjadikan terang benderang hati dan budi kita berkat karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api semangat ilahi yang tampak pada para rasul menyucikan hati dan budi kita serta menghalau segala kegelapan dosa. Amin. Semoga Roh Kudus, pemersatu umat yang telah ditebus, senantiasa membina iman kepercayaan kita sampai memandang kemuliaan Allah. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Krisma sudah selesai. Haleluya. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke Tadai Utus. Amin. Jadilah saksi Kristus Mada Bakti 455. Sesudah dirimu diselamatkan,
jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Selamat kepada adik-adik Krismawan, Krismawati. Selamat ya. Semangat Roh Kudus menyertai kalian semua. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita akan foto bersama dengan Bapak Uskup, dengan Pastor ya. Kita menunggu sebentar ya.